Halo Sobat Pangan, tahukah kamu bahwa setiap pangan segar asal tumbuhan atau PSAT yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki nomor pendaftaran PSAT atau izin edar? Terkait perizinan, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. PP ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha melalui perizinan yang efektif, sederhana, dan pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Permentan nomor 15 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor pertanian. Apa saja jenis perizinan berusaha bidang ketahanan pangan yang diatur oleh Permentan nomor 15 tahun 2021? 1. Izin edar PSAT produksi luar negeri atau PSAT-PL. Diwajibkan untuk produk impor dalam kemasan asli, baik eceran maupun bulky pada pedagang besar atau importir dan atau distributor pertama yang diedarkan di Indonesia. Izin edar ini berlaku selama 5 tahun dan merupakan kewenangan pemerintah pusat. 2. Izin edar PSAT produksi dalam negeri atau PSAT-PD. Diwajibkan bagi pedagang besar dan eceran, jasa pasca panen, serta industri PSAT skala menengah dan besar. Usaha skala menengah yang dimaksud adalah usaha dengan modal 5-10 miliar di luar tanah dan bangunan atau penjualan tahunan lebih dari 15 sampai dengan 50 miliar. Izin edar ini berlaku selama 5 tahun dan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. 3. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik atau SPPB PSAT. Standar ini sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk melakukan penanganan PSAT yang baik. SPPB PSAT berlaku selama 5 tahun dan diwajibkan bagi semua pelaku usaha menengah dan besar yang menangani PSAT. Untuk pelaku UMK, wajib menerapkan penanganan yang baik tanpa harus sertifikasi. SPPB PSAT dapat digunakan untuk memperoleh perizinan berusaha PSAT lainnya berupa izin edar PSAT, izin keamanan PSAT atau Health Certificate, dan izin rumah pengemasan. 4. Registrasi PSAT produksi dalam negeri usaha kecil atau PSAT PDUK. Diwajibkan untuk PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam kemasan eceran. Skala usaha mikro, yaitu usaha dengan modal kurang dari 1 miliar di luar tanah dan bangunan, atau penjualan tahunan kurang dari atau sama dengan 2 miliar. Skala usaha kecil, yaitu usaha dengan modal lebih dari 1 miliar sampai dengan kurang dari atau sama dengan 5 miliar di luar tanah dan bangunan, atau penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai dengan kurang dari sama dengan 15 miliar. Izin edar PSAT PDUK berlaku selama 5 tahun dan merupakan kewenangan kabupaten atau kota. 5. Izin keamanan PSAT atau Health Certificate. Ketentuan ini berlaku bagi PSAT yang akan diekspor ke negara tujuan tertentu yang mengharuskan adanya izin keamanan PSAT atau Health Certificate dari pemerintah Indonesia. Health Certificate berlaku selama 4 bulan dan merupakan kewenangan pusat dan provinsi sesuai lokasi keberangkatan PSAT. 6. Izin rumah pengemasan atau packing house. Ketentuan ini wajib untuk menjamin penanganan PSAT yang dilakukan di rumah pengemasan yang dapat menghasilkan PSAT yang aman dan atau bermutu sesuai persyaratan negara tujuan ekspor. Berlaku selama 3 tahun dan merupakan kewenangan provinsi sesuai lokasi unit usaha. Nah, Sobat Pangan, di video ini mari kita bahas lebih lanjut mengenai registrasi PSAT PDUK. Registrasi PSAT PDUK dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan atau mutu PSAT dalam kemasan eceran yang diedarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Registrasi PSAT PDUK dikecualikan untuk 1. PSAT PDUK yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli. 2. PSAT PDUK yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. 3. PSAT yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk dan tidak beresiko tinggi. Dalam hal PSAT akan diedarkan, pelaku usaha harus komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT. Untuk mendapatkan izin edar PSAT PDUK, pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
Selanjutnya, pelaku usaha harus menyiapkan beberapa dokumen untuk kelengkapan persyaratan administrasi. Apa saja dokumennya? 1. Surat permohonan registrasi PSAT PDUK. Permohonan dilakukan untuk setiap nama produk PSAT PDUK, jenis PSAT dan nama dagang yang memiliki penanganan yang sama. 2. Form informasi produk. 3. Surat pernyataan komitmen yang terdiri dari Poin A. Menerapkan penanganan yang baik untuk PSAT minimal level 3 dan memiliki diagram alir penanganan PSAT PDUK. Poin B. Telah memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT. Poin C. Mengikuti ketentuan label dan kemasan. Bagaimana cara untuk mendapatkan izin edar PSAT PDUK? 1. Pelaku usaha mendaftarkan produk PSAT melalui OSS atau Online Single Submission dengan mengupload dokumen yang dipersyaratkan. 2. Permohonan yang masuk akan diverifikasi kelengkapannya. Apabila dokumen belum lengkap, permohonan akan ditolak dan pelaku usaha dapat mengajukan ulang. 3. Permohonan yang sudah lengkap akan ditindaklanjuti dengan penerbitan registrasi PSAT PDUK melalui OSS. Waktu pelayanan dari pelaku usaha mengajukan permohonan sampai dengan diterbitkan sertifikat adalah 10 hari kerja. PSAT PDUK tersebut berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nomor registrasi PSAT PDUK wajib dicantumkan pada label kemasan. Apabila sistem OSS belum siap dijalankan, permohonan dapat diajukan secara manual kepada dinas yang menangani urusan pemerintah bidang pangan di kabupaten atau kota. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.